Pada kesempatan ini, saya ingin membahas suatu materi yang aplikasinya banyak ditemukan dalam dunia fisika. Ya, lebih tepatnya itu adalah vektor. Apa itu vektor? Ya, mudah saja kita artikan sebagai ruas garis yang memiliki arah. Bisa juga diartikan sebagai besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi di vektor, arah sangat diperhatikan. Yang terakhir itu ada ujung vektor. Biasanya di sini berupa anak panah. Itu yang melambangkan suatu arah di sebuah vektor ini. Ini pangkal, ini ujung. Ini baru dinamakan sebuah vektor. Ya, yang selanjutnya ini kita bahas notasi vektor. Vektor ini dinotasikan sebagai ujung dan pangkal. Contohnya seperti vektor yang sebelah sini. Kalau vektor ini kita notasikan itu jadi seperti ini. Ujung dan pangkal ditambah tanda panah di atasnya. Ini dilambangkan notasi vektor. Jadi panah ini menunjukkan arah gerakannya. Kalau misalkan ujungnya dari A ke B, berarti dia vektor. Dari ujung A ke B berarti dia vektornya AB. Kalau misalkan di ujungnya di B, berarti vektornya ini B A. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1. Vektor satuan pada sumbu adalah vektor yang berhimpit pada sumbu koordinat dan memiliki pangkal tempat titik pusat. Untuk sumbu X, Y, dan Z berturut-turut vektor satuannya didefinisikan
Y, dan Z. Maka panjang vektornya ditulis panjang A sama dengan angka X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Jadi untuk mencari panjangnya. Oke, hai semua, saya Fatia Sasabila. Saya di sini mau menjelaskan tentang contoh soal. Kita bisa lihat di sini saya punya gambar. Dan soalnya saya kira koordinat vektor A dan sebagainya. Saya ingin tahu koordinat adalah X adalah titik dari X sampai Y. Jadi buat koordinatnya koordinat vektor A adalah 3,8. Dan buat cari panjangnya jadi yang sebelumnya udah dijelasin itu panjang dari vektor A adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Maka dari itu maka X kita 3 kuadrat plus Y kita 8 kuadrat dengan akar dari 9 plus 64 adalah 70. Jadi panjang dari vektor A adalah 73. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Jadi di soal yang kedua ini kita punya dua vektor. Nah, vektor yang pertama itu tulisannya itu 9, vektor yang kedua itu tulisannya 4. Nah, di antara vektor ini dia punya sudut. Diketahui dari sudutnya itu kalau kosinus sudut C itu 1/3. Terus yang ditanyakan berapa jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Seperti yang kita tahu, vektor A ditambah vektor B itu adalah vektor C. Nah, si vektor C itu sama aja kayak akar dari vektor A ditambah vektor B ditambah 2 kali vektor AB dikali kosinus dari alfa. Kenapa rumusnya kayak gini? Karena di sini sisinya punya sudut. Maka dari itu kita masukin cos alfa. Jadi kita langsung masukin ya kan, vektor A kita 9 A kuadrat ditambah B kuadrat. Vektor A kita 9 ditambah vektor B kita 4 ditambah 2 kali vektor A kita 9 dikali 4 dikali cos alfa kita